Kenapa kamu sudah sering hilir mudik ke Jakarta, Hifzi, Yusril, Mamat, dan lain-lain. Kenapa Coib nggak diajak ke Jakarta? Ini kita bongkar di sini aja ya. Justru weton Coib itu sama dengan weton Raja kalau nggak salah intinya mas. Mas betul kalau pas kemarin syuting lihat dia waktu beranjak dari kursi nggak? Agak bungkuk tuh. Keras selalu di sini. Keras. Wah Jakarta keras, Jakarta seram. Terkadang orang yang ngomong seperti itu justru orang yang belum pernah ke Jakarta. Tapi ini mas, terbaik masakan Rembang menurutku adalah sejauh ini asem-asemnya. Itu. Kunir asam aja kalah itu. Ya, asem-asem Balungan. Enggak bisa saya temui di Jogja itu. Itu nomor satu. Banget itu. Iya. Sekarang tuh fans Juve itu sebutnya bukan supporter mas, relawan. Relawan Juve. Relawan Juve. Mas BP lagi di toko buku ini. Terus Mas Purut mau kesini nggak? Pertanyaanku itu BP ini kenal aku apa ora? Aku masalahnya. Atau pas datang nanti Bambang Pacul kan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Tea, Kepala Suku Mojo. Kali ini kita langsung saja dengan komika kelas ibu kota. Wah, pokoknya ngeri pokoknya. Taksaka ya bro? Pesawat atau taksaka ini? PP di charter Jogja Jakarta. Lebih ke Rama Sakti tadi mas. Travel Kudus. Piye, jarene meh tinggal di Jakarta kok masih ngendon di Jogja itu? Enggak mas, saya enggak. Lebih ke for good aja kalau Jakarta itu. Lebih ke for good. Cari-cari klien seperti itu. Pitching-pitching. Katanya udah cari kontrakan. Iya kalau kontrakan. Tapi bukan yang... Untuk ditinggali. Bukan untuk ditinggali untuk selamanya. Tetap ya Jogja belum bisa ditinggal mas. Karena tahu sendiri permasalahannya masih banyak di Jogja. Iya. Sampah apa segala macam. Itu kan tanggungan pemerintah. Wan ini sing diomongi sampah. Nek suksesi berani ngomong. Mas. Nggak usah lah. Ngomong yang lain. Soalnya kalau ngomong suksesi, cara pandang orang kota gede pasti beda sendiri. Pasti beda. Iya, jadi nggak boleh diomongin loh. Iya. Ya, nanti daripada. Ya kan? Wah, tapi ngeri ini pergerakannya bro. Pergerakan apa mas? Semakin terkenal. Amin. Vindes ngontrak pensil alis sebagai home band selama bulan Ramadan. Wingi Coib ngomong ada kemungkinan Ramadan tahun depan juga. Wah, ada berarti kayaknya Coib tok mas mungkin bermain gendang sambil diiringi Erwin Gutawa mungkin. Wah, tapi gila terus main film kartun. Kamu nggak main film kok? Film kartun mas. Kemarin yang tayang itu Panji Tengkorak. Oh ngisi suara. Ngisi suara. Tapi sayangnya waktu promo kepotong waktu Indonesia sedang hangat kemarin. Oh iya. Tapi besok tayang di Netflix. Kamu jadi apa biar di? Oke. Jadi di situ saya jadi Kuwo namanya. Kuwo. Ya. Jadi aktor utamanya tuh Panji Tengkorak, si Denny Sumargo. Kuwo ini karakternya kayak kalau di Misteri Gunung Merapi kayak Basir itu loh. Jadi orang biasa yang terlibat dalam sebuah situasi besar dan orang-orang penting. Iya. Gitu. Dan itu memang merepresentasikan Mukti yang sesungguhnya. Nah, dilalahnya iya mas. Iya kan, dalam peredaran nama-nama besar selalu hadir. Tapi kan ya cuma sebagai dilalahnya ada di situ kadang gitu. Jadi melihat dinamika dunia yang seperti itu. Gitu. Waktu aku ke Madiun nemuin si Nopek Novian. Iya. Dia menyatakan kekagumannya sama kamu. Dalam artian sebetulnya ya, iku off cam atau on cam ya? Lupa. Oh on cam, off. Okay. Waktu lagi ngobrol.
Dan banyak komika baik di Surabaya, di mana-mana lah itu, Mukti itu komika yang sangat diterima dan sangat diharapkan untuk jadi seseorang yang tumbuh besar itu. Nah, Dukune apa kuwi kok iso disenengi wong akeh? kemarin saya habis dibaca ini juga Weton sama Mas. Mas ini, yang tadi itu. Mas Rendra. Mas Mas Rendra. Gimana wetonmu? Kata Mas Rendra emang apa ya? Aduh kemarin apa gitu Mas ininya, lupa aku. Aduh, kok bukunya aku tuh minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Terus katanya emang secara penggambaran weton tuh selalu jadi pusat perhatian yang menghibur gitu kalau secara itu katanya. Gitu-gitu terus. Tapi bahayanya adalah di wetonku ini tuh gampang ikut angin gitu kalau tidak mempunyai pegangan gitu. Enggak usah bro kalau kamu. Apa? Iya gampang ikut tangan. Yo, Semono gedene ya. nah makanya saya nggak mungkin tuh aku ya. Ya nggak mungkin. Nah justru waktu dibaca weton itu kan barengan sama Coib juga. Nggak tahu kemarin cerita nggak Coib? Nggak. Justru weton Coib itu sama dengan weton raja kalau nggak salah intinya Mas. Jadi garis keturunan Coib ini kemungkinan masih ada keturunan raja. Kalau saya kan paling mungkin prajurit Lombok Ijo atau Lombok Riwet lah nggak tahu. Tapi dia kan tinggalnya di ini kan? Pleret. Di Pleret. Di Pleret ada situs Mataram zaman dulu toh. Iya betul. Nah. Dia sempat cerita itu lagi dibugarin tapi orang rampung-rampung Mas. Nah, Mas Putu kalau pas kemarin syuting lihat dia waktu beranjak dari kursi nggak? Agak bungkuk toh. Keres selalu di sini. Keres di sini. Tapi beneran kalau Coib fotonya fix sama kayak raja. Kalau aku justru bener-bener weton-weton rakyat jelata. Gitu. Tapi selalu ada dalam circle tadi itu. Iya, dilalai kok sama peran di film itu sama yang di weton itu sama Mas. Katanya Mas Chandra itu sampean itu adalah orang biasa yang ngapunten kadang juga diremehkan sama orang. Tapi kadang-kadang sampean ini mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang besar. Katanya seperti itu. Bro, ini mungkin agak sensitif ya. Ya. Tapi yang nggak sensitif banget menurutku. Kan di beberapa daerah itu komika-komika bukan hanya di Jakarta kan. Komika-komika itu kan tumbuh dengan luar biasa. Di Surabaya juga luar biasa gitu ya. Nah, di Bandung juga kayaknya luar biasa. Atau gimana kalau Bandung dengan Jogja itu? Kalau Bandung itu setahu ya teman-teman Bandung tuh banyak yang langsung hijrah ke Jakarta Mas karena deket tau. Secara geografis deket tau. Kayak contohnya mungkin Uus itu juga kan kuliahnya di Bandung. Gilbas, Kang Soleh. Iya tapi Kang Soleh itu mohon maaf kan beliau wartawan. Oh iya sih. Itu pinter lincah aja itu beliau ini kan. Iya. Bintang Emon itu juga komunitasnya Bandung. Bintang Emon Bandung tapi kuliahnya kalau nggak salah malah Surabaya apa enggak, Mas. Hah? Bintang Emon itu rumahnya di Jakarta. Bekasi dia itu. Iya, Jakarta pinggiran lah. Tapi setauku komunitasnya malah Bandung. Morris Bokir juga kan dulu komunitas Bandung. Bokir ya. Ki Pamungkas ya? Ki Pamungkas. Nah, menurutmu kalau Jogja ini oke lah. Jogja juga ada Ifzi, ada Yusril. Jangan lupa kan satu orang. Walaupun udah meninggal. Benny Diktiviti. Benny. Kok meninggal? Lah, memang dia tuh dari dulu dunia tercipta tuh ada di ruang hampa, Mas. Jadi tidak terlahir dan juga tidak meninggal. Sumpah, tapi aku nonton dia hanya ada 2 scene kan di agak lain itu. Iya. Kayak aku. Keren kan? Mas Putut harus nonton di Sate Gagak berarti. Sate Gagak aku nggak nonton. Yang aku nonton 2 kali itu Sekawan Limo. Itu banyak dia scene-nya kan? Oh ya memang apa ya? Hampir aktor utama itu kan? Iya. Memang lagi gacor dia di dunia film. Gacor. Terus ada kamu gitu ya. Nah,
Apa film aku enggak, Mas? Bukan, maksudnya karir para komika Jogja gitu Iya. ya. Apa ya? Kalau orang Jogja itu gimana sih menyikapi kayak gitu tuh, Bro? Hijrah ke Jakarta atau ke neng Surabaya kan ketoknya terus membangun Iya. Industrinya ya. industrinya sendiri gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya. di Jogja kan enggak ya? Iya. Gimana tuh? Mungkin bukan enggak tapi belum kayaknya, Mas. Kayaknya belum, dan kita juga beberapa pasti pernah mencoba nyari industrinya di sini, nyari apa ya? Nyari nyamannya di sini untuk urusan bisnisnya ya. Ya, Tapi termasuk situ dengan Jiro Luger Iya. ya. Itu kan ikhtiar yang luar biasa. bener, Mas. Tapi Bahwa tersengal-sengal urusan buri. iya. Tapi lagi-lagi kok dilalai kok ngerejutnya rezekinya dan bisnisnya kok klien-klien Jakarta juga terus. Nah, yang saya heran tuh begini. Ini pertanyaan yang mungkin beberapa orang nggak ngeh. Sementara industri kreatif, terutama industri film, Iya. itu kan juga tumbuh luar biasa. Iya. Dan salah satu yang jadi episode sentrum sekarang ini, walaupun industrinya ada di Jakarta, tapi Iya. banyak syutingnya kan ada di Jogja. Iya. Nah, kenapa nggak bersinergi dengan teman-teman Talent dari komika? sini ya? Iya. Kira-kira kenapa tuh? Kalau di film ya, Iya. kalau di film bisa dibilang teman-teman komika Jogja yang mempunyai jam terbang lumayan di film ya masih dikit dan itu aja, Mas. Belum banyak yang, terutama saya tuh beberapa kali dapat panggilan casting aja belum berani, Mas. Karena jujur kayak film itu menurut saya itu berat, menurutku berat karena kita bekerja di tengah orang-orang yang capek semua gitu. Acting capek, PU capek, orang yang nyekat-nyekat jalan itu juga capek gitu, kayak kalau benar-benar serius tuh akan benar-benar merugikan banyak orang gitu loh. Sedangkan saya ini jujur kalau untuk dunia film jarang nonton bioskop, Mas. Jarang nonton bioskop. Sukanya nonton lewat Netflix, lewat Tapi ngikutin kan? ngikutin. Tapi saya nggak suka yang langsung ngikutin, Mas. Nunggu agak basi dulu baru ngikutin gitu. Bahkan saya dulu sempat ada momen suka nyimpenin film di flash disk gitu, film-film. Saya tuh tipe orang yang kalau udah suka satu film saya ulang-ulang terus. Oh, sama. Nggak masalah aku, Mas, gitu. Aku iya. Jadi mungkin pendapatku sendiri kayak kenapa aku kalau sama bola itu segitunya, karena yang ku tonton tuh bola terus dan aku mempunyai impian dan kepinginan di sepak bola itu. Karena mungkin aku jarang nonton di bioskop, jadi kepinginannya mungkin belum seberapa. Jadi Atau ini mohon maaf ya, win syndrome kali ya? wah bisa jadi win syndrome. Oh, ini nggak apa-apa ya. Ya ini bukan penghinaan enggak. Karena aku punya pengalaman mungkin 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau ngajak teman-teman dari lucu loh, ono sing go Padang bareng mlebu Inggris. Sumpah, namanya Eka Potter penerbit itu. Anak Uin, go Padang, Pak. Makan di dalam bioskop itu. Kalau aku dulu tuh lebih ke takut untuk nanya, Mas. Aku bayanganku, wah nonton bioskop, kok golek kursine piye ya? Nembung mbake film opo piye ya? Gitu tuh kayak mau nanya ke temen dulu kayak malu gitu. Tapi sampai sekarang nggak ngikutin di. Ya maksudnya Sekarang lumayan daripada dulu, Mas. nonton lah ya. Nonton. Walaupun kebanyakan ya film-film teman sendiri sama kalau yang benar-benar aku niat film dinosaurus, Mas. Aku kalau dinosaurus hari pertama tayang aku langsung nonton. Walaupun sayangnya kalau gala premier dinosaurusnya nggak ada. Kalau film lain kan ada tuh aktornya. Kalau dinosaurus pengen saya ada T-Rex-nya, ada itu. Nah, ini lucu tenan. Ane dinosaurus itu kok bubar. Orang mau gedung bioskopnya sak kotane bubar. Tapi maksudku gini, misalnya kayak agak lain. Ya. Itu kan bukan pemain film kan memang awalnya. Loh, pemain. Si Bang Boris itu justru udah lama, Mas. Sebelum komik-komik banyak di film-film, Boris Bokir itu setauku Enggak, lebih maksudku duluan. gini. Mereka kan meniti, maksudku kan mereka meniti karir sebagai komika kan. Iya sih, iya. Terus host biasanya, Oh, oke. terus komedi situasi atau apa gitu, baru kemudian film gitu kan. Tapi agak lain
lebih mempunyai modal lebih karena satu tadi Boris Bokir udah main film lama. Kedua, Benedion itu seorang penulis film. Yang mana Benedion itu sebetulnya adalah komunitas Jogja. Tapi diambil oleh manajemennya Koernes kan. Terus waktu itu emang dia diplot untuk jadi seorang penulis film atau sutradara. Jadi modal awal si Agak Lain ini udah kuat. Kalau Jegel? Kalau Jekyll ya entertain aja. Nah iya, oke. Kiper. Iya, kiper. Kiper malah, ya kan? Tapi si Benedion ikut Koernes, manajemen HH Corp. HH Corp punya Imaginary. Iya, tapi maksudku gini. Kamu ada Yusril. Ya. Ada Benny. Benny walaupun nggak butuh ya. Ada Ifzi. Iya. Ada kamu. Iya. Ono Coib. Banyak lah ya. Iya. Masa sih nggak ada sutradara yang tertarik untuk menggabungkan kalian berempat atau berlima ini dalam sebuah film? Nah, harusnya sih Mas. Harusnya. Tapi kalau Ibzi kemarin malah udah bikin film sendiri. Iya, aku tahu itu. Ya. Enggak, maksudnya yang khusus Jogja, ya? Ya, khusus orang-orang Jogja dan orang-orang yang sudah jadi bintang lah di Jogja gitu loh. Iya. Tapi mungkin kalau kita semua yang disebut Mas Putut tadi bikin film, kalau gambaran Mas Putut ceritanya akan seperti apa, Mas? Kan yang asli Jogja itu cuma aku, Coib, terus Benny walaupun mepet Purworejo dikit tetap masih Ya jelas Jogja. Boso Jawa, Bro. Kenapa? Karena Bayu Skak itu kan dulu YouTuber ya. Saya ngikuti sejak awal tuh, guys. Kan jadi luar biasa, itu juga bikin filmnya juga Boso Jawa. Oke. Nah, tapi aku masih mempertanyakan ini, Mas. Ini ngapunten ya buat para penonton atau apa ya. Ketika menonton fenomena filmnya Bayu Skak gitu kayak orang-orang Jawa, kan itu logatnya Jawa Timuran tuh, Mas. Terus setting tempatnya juga Jawa Timur itu. Kenapa ya kalau orang Jawa Timuran tuh kayak pride of Jawa Timurnya tuh kayak lebih gitu loh. Loh memang. Iya, Dan Mas. Jogja kan harusnya begitu. Jogja harusnya begitu. Karena Jogja ini ya, mohon maaf, kan sejarah apa ya, komedi lebih tepatnya. Sejarah komedinya itu panjang. Dari zaman siapa itu yang becak itu becak Basio. Iya. Terus sampai jadi nama jalan Gito Gati, Mbak Gito Gati, Pak Butet dan kawan-kawannya, ya kan, dan Bagus Ngarso dan lain-lain kan, itu sampai eranya kamu itu nggak terputus punya sejarah komedi yang sangat panjang kan? Atau mungkin ini Mas, untuk urusan di audiovisual tayangan itu Jogja sudah dirusak oleh FTV yang berbelangkon gitu. Itu malah justru harus dibetulkan. Karena gini, kamu inget sinetron Lost Man nggak? Pak Broto, Bu Broto. Kemarin di Netflix ada lagi tuh, Mas. Iya, itu kan dibikin ulang. Dulu kan ditunggu orang seluruh Indonesia. Oh, dulu itu remake tuh itu yang sekarang. Oh, itu setiap minggu tayang. Oh. Dan itu ditunggu seluruh orang di Indonesia, dipikirnya syutingnya di Jogja kan. Padahal itu di Jakarta. Iya. Sangat Jogja banget, karakter pemainnya kuat-kuat gitu. Masa nggak ada sutradara yang kepikiran ya? Padahal sutradara dari Jogja juga. Wah, luar biasa. Dari mulai Mas Hanung, Ivansa, Fajar Nugro. Banyak banget dari Jogja. Masa orang kepikiran? Atau mungkin ya itu tadi secara SDM kita belum. Loh, SDM-nya ada kamu? Ada, tapi mungkin sih. secara potensi film mungkin belum terlihat kali Mas. Ya terlihat dong. Kalau kita bandingin tadi dengan Agak Lain ya. Ya. Ada dua yang memang udah punya pengalaman. Iya. Tapi kan sing loro kiper karo. Iya kan? Nah ini ada Yusril yang sudah berpengalaman, ya kan? Ada Ifzi yang sudah lama di Jakarta. Iya, Benny juga. Benny setahun lalu lah ya. Ada kamu gitu. Ono Coib lah, Coib ning kene lah. Mosok gak kepikiran ya? Nah itu, mungkin dari tayangan ini kan hari apa ini sekarang? Iya. Hari Rabu ya? Rabu. Ini tayangnya soalnya Januari karena akan mempromosikan juga show kamu. Wah, gue kira tayang Senin kan mungkin Selasanya bisa langsung ada sutradara gitu.
Ya ini bagi sutradara-sutradara Jogja ya, tolong ya. Masa Atau sih? mungkin ini Mas, hal yang digali dari Jogja ini mungkin menurut orang udah habis kali. Ya nggak menurutmu? Enggak. Kan itu bukan soal hal yang digali dari Jogja, kan kekuatan ceritanya aja. Menurutku agak lain itu memang keren bro. Iya. Dari sisi cerita ya. Iya. Premis yang dibangun apalagi agak lain satu itu menurutku Keren gendeng itu. itu. Keren. Gendeng. Ya agak lain juga bagus. Tapi premisnya itu kan berarti ceritanya. Toh. Ceritanya. Iya. Karena menurutku agak lain satu itu juga masuk dalam kategori film keren karena secara produksi juga kayaknya simple. Agak lain 2 juga sih. Simple tuh Mas, tapi secara bisnis ya asoy. Asoy secara bisnis. Pak. Idealisnya dapat, bisnisnya dapat. Dan itu nanti IP-nya luar biasa. Luar biasa. Karena itu kan kalau nggak salah mau dibikin kayak warkop. Ya. Jadi setiap film orangnya sama, ceritanya Beda. Nggak berkelanjutan. Iya. Gitu. Sama kayaknya anak-anak agak lain ini menurutku di antara semua komika mungkin levelnya udah idol mereka itu Mas. Udah bukan, ya stand up tuh ada di dalam idolnya mereka itu kayak udah selebriti lah gitu. Gitu ya? Menurutku. Gitu. 2 lah. Hah? Oke. Oh gitu sekarang juga. Dulu ketika dia agak lain Iya. yang di podcast ya kan juga belum ya. Iya. Gitu ya. Orang Medan memang terbukti tangguh di perantauan. Orang Jawa Timur terbukti tangguh. Tangguh juga. Terus orang Jogja terbukti ngeluh. Apa kadang tuh orang Jogja tuh banyak yang keren-keren tapi kadang tuh ada beberapa yang nggak kelihatan gitu loh Mas. Kayak beberapa kali aku menemui sesuatu di Jakarta gitu, apa gitu bagus atau apa yang mewah apa ternyata yang punya orang Jogja gitu. Kayak Swalayan Jogja itu punya orang Jogja bukan ya? Ada kan di Jakarta laris banget itu Mas. Apa? Swalayan Jogja itu. Oh. Ada tuh. Nggak tahu kalau itu. Cabangnya di Jogja nggak ada, malah di luar ada, malah sukses gitu-gitu. Gudeg juga banyak di Jogja. Ya. Nah, terus selama ini nih pengalaman kamu pulang pergi Jakarta, apa yang menarik dari Jakarta selain uang dan exposure? Sebenarnya adalah kemudahan juga dalam menjalani hari-hari. Kota ini komplit Mas gitu. Ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita memahami akses-akses Jakarta tuh sebenarnya Jakarta juga dijalani itu. Nah ini juga saya akhirnya menemukan sebuah filosofi ini. Menurutku filosofi Jakarta itu sebenarnya sering dikambing hitamkan orang-orang. Padahal Jakarta ini sebenarnya nggak salah apa-apa juga. Gitu. Kayak wah Jakarta keras, Jakarta seram. Terkadang orang yang ngomong seperti itu justru orang yang belum pernah ke Jakarta. Padahal setelah dijalani dengan knowledge mungkin menurutku yang cukup sebenarnya juga baik-baik juga gitu. Jakarta tuh baiknya juga banyak gitu loh Mas. Ya mungkin karena kalau kamu di ekosistem komika ya saling Alhamdulillah mendukung ya. Iya itu Mas. Ya. Mungkin di ekosistem yang lain itu mungkin enggak lah. Iya, belum menemukan mungkin. Iya. Tapi dulu aku sempat jadi orang yang skeptis dengan Jakarta, yang zaman-zaman nggak bertahan di Jakarta itu karena di kepalaku ini Jakarta jahat, Jakarta serem. Aku belum lama loh bro bisa berdamai dengan Jakarta kalau mau pergi ke sana. Misalnya aku dapat tugas dari kantor harus ke Jakarta itu tetap 2 hari sebelumnya mules aku. Mules dulu. Ya bukan apa-apa. Macetnya, gitu-gitulah. Soal-soal itulah. Sulit memprediksi pertemuan satu dengan pertemuan yang lain. Engko rampungnya piro terus jam piro. Saya butuh waktu berapa lama untuk ke titik selanjutnya. Karena letak di Monas itu saja aku nggak tahu. Monasnya tahu, tapi letaknya di mana kan aku nggak tahu. Gitu. Tapi yang lain-lain sih menurutku nggak ada masalah ya. Toh kalau capek ya tidur di penginapan, ya kan. Kalau makan juga banyak makanan enak di Jakarta. Gitu.
Aku kalau mules malah kalau perjalanan naik pesawat tuh 2 hari mesti wis. Oh kalau itu aku juga, karena aku takut naik pesawat terbang. Sama ya? Sama Mas. Kalau Nah aku tanya teman-teman ini, kalau aku walaupun levelnya direktur Jakarta tetap numpak kereta. Kereta ya Mas. Paksaka, kebanggaan Jogja itu. Karena naik kereta ya sampai stasiun langsung wis tuh. Bandara harus apa segala macem. Ya. Tapi neng bandara udah sering orang ngajak foto gitu. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Bahkan ada yang random gitu juga Mas, yang tiba-tiba nyamperin gitu. Sempat ada di YIA tuh, dia nyamperin gitu terus, Mas aku ini loh jadi koki di Qatar atau mana gitu. Ini aku mau pulang ke Qatar gitu. Aku pernah masakin Messi Mas, misalnya gitu. Karena waktu itu PSG ke sana atau apa gitu kata dia. Ngapusi ya tenan. Ya orang enggak penting ya, enggak penting. Tapi tiba-tiba cerita ditanggap gitu. Itu benar ya. Iya, terus dia terus bilang gini dia, Mas, boy ngerti Mas, tak andani sesuatu tenan iki. Oh, apa Mas? Aku pas ketemu Messi tuh Mas, aslinya Messi iki cilik. Orang ngomong, "Wih, orang sambut kandani bebong ngerti." Gitu. Tapi aku malah suka banget kalau ketemu orang terus ngobrol gitu killing the time gitu Mas. Apa yang paling nggak enak menjadi orang terkenal? Yang paling nggak enak ini ya kita pernah ada momen Mas kan stand up ya ini standar semua anak komika pasti mengalami. Anggapannya tuh profesi sebagai komedian tuh kita ceria terus orang dikesel, orang iso mumet, orang iso masuk angin gitu mungkin menurut mereka ya. Jadi pernah ada kejadian aku sampai di stasiun Tugu itu jam 3:30 pagi. Terus nunggu ojek online, ada orang nyamperin aku. Terus nanya, Mas Mukti, wah iya Mas. Dari mana Mas? Terus aku jawab tuh Mas, dari Jakarta Mas, sambil senyum gitu. Terus, wah Mas Mukti kalau pagi kurang lucu. Aku kira dari mata turun ke hati. Gitu. Terus bingung saya mau jawab apa gitu. Maksudnya terus kan lucu neng kono gitu. Mampu. Posisi jam 3:30 pagi ngantuk-ngantuknya udah. Aku coba senyum bilang dari Jakarta jawab, wah kurang lucu. Harusnya kan dari mata turun ke hati gitu. Wah copet kan. Itu ada juga yang di Indomaret Mas, bener-bener lagi ngambil duit. Mas jaluk foto, wis Mas njuk duit gitu. Duitnya mati sih kayak gitu. Ini ketelan meneh. Ketelan piye? Itu ada. Ada juga yang nyapa tapi pakai konten gitu juga ada. Oh. Yang ketemu cuma sorry gitu ada. Tapi nyari duit mudah lah ya di Jakarta. Alhamdulillah. Ya. Kamu rata-rata sebulan berapa kali Ke Jakarta? Iya. Minimal itu berapa ya? 8 kali lah. Oh, langsung kelihatan kalkulator. Tapi kan nggak semua ini, nggak semua kerjaan kadang gitu. Ya, yang lain apa asmara? Ya, ketemu duta besar gitu. Asmaramu kan di Pantura. Di Pantura, di tempat Mas Puter. Jadi itu. Jadi lah Mas. Iya, semoga ya. Iya. Pak, katanya tahun ini. Tahun depan Mas mundur lagi ya. Mundur lagi ya. Ini soalnya pacarku lagi nunggu perkembangan PSIR Rembang juga biar. Pacarnya dari kampung halaman saya ini. Rumahnya deket stadion itu Mas. Oh ya. Iya. Kota. Iya toh itu. Ngomong Blora, wong Rembang, wong Pacitan, ngomong kota ya rada ngekek jane. Situbondo kota. Ndulmu kota endi ngomong sak stuplik koyo ngono Rembang ya padha kota-kotane ngendi yo. Lampu merah 5 kota. Tapi aku udah nemu ini ikan bakar terbaik di dunia di Rembang Mas. Wah enak tenan ikan bakar. Masa? Itu di kayak rumah warga yang pesisir itu Mas. Oh, ya gitu-gitu. Iya. Di dekat pelabuhan itu. Iya. Iya. Wah edan iki mah. Kamu kuat mohon maaf perutmu. Karena kan masakannya penuh rempah itu.
Enggak, saya yang Plain aja. dibakar, habis itu cuma pakai sambel. Yang olahannya gitu toh, paling digoreng pakai sambel. Oh, karena kalau kamu manyung langsung bonjrot pasti kalau orang perut orang Jogja. Pedes ya, Mas? Iya, apa ladanya. Wah iya, kalau orang Rembang kalau nyambel, Oh, iya dasar bro. saya sering bawa pulang terasinya juga saya. Wis. Kalau dari Rembang, terasi sama tempenya. Iya, tempe godong jati. Tempe godong jati terbaik itu, Mas. Terbaik sedunia kalau itu. Kalau itu memang sedunia. Saya kalau ditawarin tempe itu sama duit 15 juta, 15 juta. Buat beli tempe ya. Yang 500. Tempe. Mas Betul tahu ini nggak, Mas? Warung Mak Encik tahu nggak? Mak Enci, Iya, di Kota Rembang, Mas. saya itu hampir semua warung pasti pernah lah, Nek. Hafal namanya. Deket ini loh, deket kayak ada tugunya Rembang tahu, Mas? Nah, sebelah itu, Mas. Itu kan pasar itu. Iya. Hmm. Itu langgananku tuh, Mak Encik sama rawon Pak Bringos. Bringos. Hmm. Rawon Pak Bringos itu tempatnya otentik banget itu. Ada yang khusus warung ikan. Itu deket dengan tempat pacarmu. Apa, Mas? Kecil warungnya, aku lupa namanya. Itu si Lampu kok pernah tak ajak ke sana itu semua lengkap, termasuk jenis-jenis telur. Oh. Telur ikan. Oh iya. Ya, telur cumi, telur macam-macam, telur kepiting, ada semua itu. Baru di Rembang, Mas, aku tahu kalau jeroan bandeng dimasak. Wah, Itu baru tahu aku. kamu doyan tapi? Enggak. Ya, wajar, karena itu agak pahit. Iya. Nah, itu obat. Oh. Jadi bagus buat kesehatan. Oh, aku baru tahu. Dan jeroan itu enak untuk orang Rembang, agak-agak pahit. Iya. Iya. Latoh itu. Lato. Wah, lato itu rumput laut, bro. Rumput laut. Ngeri, Rembang tenan ini. Minumnya Kawista. Kawista, terus kopi lele. Kopi lele, tapi Kopi kamu kan lele. nggak ngopi ya? Ngopi, Mas. Lah kok kopi ini rem teko-teko ini. Tadi di bawah ada, Mas. Itu terus. Wah, udah lato tuh ya? Latoh tuh ya. Oh, Latoh tapi tuh- ini, Mas, terbaik masakan Rembang menurutku adalah sejauh ini asem-asemnya. Wah, itu. Kunir asam aja kalah itu. Ya, asem-asem balung. Enggak bisa saya temui di Jogja itu. Betul, Mas. itu nomor Enak satu. banget itu. Iya. Sebetulnya itu yang paling enak itu Rembang dan Blora itu. Jadi satu itu. Kalau Blora aku nyoba yang terkenal itu sate Blora. Sate ayam yang Sate ayam. berbahaya. Iya. Karena kalau yang nggak tahu, sunduknya itu dibuang. Iya. Padahal sunduknya itu harus diletakkan di meja. Karena ini kan makan terus. Yang dihitung nanti sunduknya ini. Yang di sini ya? Yang nggak tahu dibuangin. Pantesan. Kan disediain satu tambah tuh. Oh. Tapi yang klasik loh ya, yang klasik Iya. itu disediain satu tambah, kamu tinggal ngambil. Nah nanti disingkirin, nanti tinggal dihitung jumlahnya itu. Tapi yang porsian juga banyak, Mas, aku pernah. Yang porsian. Iya, porsian ada. Sekarang itu karena menghindari ketidaktahuan ini, banyak yang dibuang, terus sekarang ada yang 20, Iya. ada yang 30 porsi. Gitu. Aku yang jarang malah lontong tuyuan. Jarang aku. Tapi pernah kan? Pernah. Wah, udah semua lah. Paling sering asam-asam itu. Nah, yang belum kamu manyung ya. Manyung belum. Karena manyung itu ya harus siap-siap perutnya terkuras. Kuras ya. Iya. Kalau merico, Merico pernah. menikmati. Menikmati. Jadi kalau orang Rembang, Ya. kalau kondisi kesehatannya kurang bagus, Ya. dua makanannya. Ya. Manyung, Ya. kalau manyung ya, kalau Ya. manyung itu kuah manyung, Ya. sama oseng-oseng merica. Merica. Langsung keluar semua Gubernur ya. keringatnya. Dahsyat, Rembang sekali. Jadi Rembang atau Jakarta ini? Jakarta aja lah. Rembang buat refresh. Nah, buat refresh. Nah, ini masuk ke materi. Kamu kan mau show nih. Mau show, Mas. Ya, mau show, Mas. Ya, Januari, Januari tanggal 31. Ya. Kenapa milihnya tanggal 31? Karena biar ada spare waktu untuk menulis materi dan juga 31 itu ulang tahun Balotelli, Mas. Jadi hari yang bagus untuk bikin sesuatu. Bang Balotelli. Karena ini show yang bola banget, Mas Betul. Nanti terakhir kita akan ngomong bola. Wong Oke. kita ranking 4 dan 5, bro. Dan ketika ini take,
Sabtu besok kita ketemu. Wah iya pas banget ini. Pas banget ini. Tapi statusnya tim saya underdog ini besok ketemu. Kan di kandang Juve. Tetap underdog. Ya semoga menang Roma lah. Iya lah. Kalau melihat permainan semalam dengan Como, weh, gacor bro. Kalau Juve Bukannya itu... Como yang membantai Juve juga ya? Atau kebalik ya? Bukan membantai. Menyembelih kalau itu. Itu lebih ke menyembelih karena benar-benar nggak bisa apa-apa itu mas. Sekarang tuh fans Juve itu sebutnya bukan supporter mas. Relawan. Relawan Juve. Relawan Juve. Kita kalau nonton harus pakai rompi gitu. Relawan Juve gitu. Harus benar-benar merelakan hatinya untuk menonton tengah malam, untuk menonton kelucuan-kelucuan dari pelatih-pelatih yang selalu gundul dan jelek. Oh iya Nah, gundul semua. Allegri, Tudor, Spalletti. Kok bisa ngambil pelatih yang tatonya Napoli? Kayak orang bakar sate di Madi tapi tatonya Pak Pong gitu. Pasti ada rasa curiga tuh mas gitu. Rival. Masuk. Iya dong. Masuk. Spalletti tapi pernah Roma juga ya? Pernah Roma? Pernah. Spalletti itu justru di Roma 2 kali. Iya, tapi juaranya di Napoli dan tatonya Napoli kok ya dikontrak. Lah mending pakai alumni-alumninya lah gitu. Kalau untuk kan itu cuma kontrak pendek dong. Mau ya pakai Nedved, Pesotto lah. Menurut siapa yang paling pantas melatih Juve. Wah dari dulu sebenarnya dari lubuk hatiku paling dalam Zidane mas. Zidane. Apapun kualitas Zidane tapi secara aura ya. Itu yang dibutuhkan itu. Itu Zidane. Padahal piye Juventus ini kan mirip MU kan pemainnya mahal-mahal. Ya. Bagus-bagus. Ya. Nah itu tadi kalau beli pemain nggak COD itu gitu. Nggak ditonton dulu pas datang asam urat gitu kayak Arsidius Milik itu 500 hari nggak tanding di kontrak. Sumpah. Oh, Juve itu memang kan punya dalam tanda kutip kelician kan. Dalam apa? Dalam membeli pemain dulu di Liga Serie A. Dulu iya dan dulu jadi beli supaya pemain lawan nggak bisa mainin sama dia nggak dimainin. Iya kayak waktu zaman dulu awalnya tuh zaman banyak lah. Di Vaio, Higuain. Pokoknya sengaja ini. Tapi sekarang melenceng dari itu mas, yang dibeli Openda itu kan dari Leipzig, terus si Jonathan David dari Lille, itu bukan dari rival. Yes. Ya, melemahkan Leipzig ngapain gitu, orang nggak ketemu juga gitu. Melemahkan diri sendiri ya. Openda pengangguran gitu. Tapi masih ada Yildiz itu. Kamu mengikuti Yildiz nggak mas? Enggak. Wah, kalau gimana? Ngikutin dikit-dikit lah. Gimana? Wah, itu spesial mas. Dikasih nomor 10 itu emang pantas. Itu calon bintang itu. Ini Kopas lah ini. Beda karakter. Yildiz lebih pangeran dari Nikopas menurutku. Menurutku ya, sorry ya. Ya nggak apa-apa. Nikopas mania, sorry. Karena Nikopas tuh bagus tapi nggak banyak manianya bro, kesebelasannya Como. Ini nonton kan ngasih penghormatan di supporternya. Iya. Paling jumlahnya 100 bro. Di kandangnya Roma. Di kandangnya Roma toh? Iya. Di Kudus bang. Nyembah orang-orang Jarum. Masih suka Kopas. Supporternya mau Jarum. Di Indonesia jangan-jangan supporter di Komonya dengan jumlah supporter di Indonesia banyak supporter di Indonesia. Karena orang-orang Jarum supporternya Como semua. Itu aja pokoknya pabrik Jarum berapa, Polytron berapa, Beli berapa. Betul juga. Karena Nikopas itu beda sama Yildiz ini bakalan kayaknya sama Juve kalau nggak ada masalah insya Allah bakalan diproyeksikan untuk menjadi the next Pogba, the next Dybala, the next Del Piero mungkin. Tapi kalau Nikopas ini Pogba jangan lah bro. Pogba jangan. Del Piero oke lah. Del Piero gitu-gitu. Tapi Nikopas ini aku yakin nggak mungkin kalau di Como karena pasti diambil Madrid. Pasti diambil Madrid. Dan Madrid kan selicik Juve juga. Apalagi kalau udah masuk geng-geng PSG gitu-gitu kan pasti secara mental nggak ada yang tahu tuh bakalan jadi pemain yang seperti apa. Como pak, hormat ke tribun supporternya ya. Tak sawang 100. Iya. Lah kalau datang semua pabrik Jarum kosong. Siapa yang lindeng ya?
Tapi ada keren loh Mas Komo Mas. Tapi nih, wah gacor bro. Keren loh. Gacor. Dia kan baru kalah kayaknya baru 3 kali kalau nggak salah ya. Iya. Baru dengan Inter itu disembelih betul Disembelih, itu. ya. Sama apa ya? Satunya tuh malah sepele kok timnya. Iya, terus sama Roma baru kemarin 1. Edan mainnya Roma, wah tapi Roma pas bagus. Bagus. Mbok kok ya Gasperini bro, ini Gasperini bro. Gasperini. Menurutku Roma sekarang tuh kayak festival timnya tuh. Kayak pemain-pemain yang punya nama lagi ngumpul semua itu kayak. Ya apa? Ya lumayan lah Mas. Enggak lah. Sule dari kamu. Iya, tapi kan secara Pierre lumayan gitu. Dybala dari kamu. Iya. Tapi Dybala kan udah menua ya. Iya. Siapa? Enggak ada lagi. Dobik juga mahal toh. Mas. Jelek banget. Belum pernah ngegolin baru sekali. Si ini malah bagus, Ferguson hanya bagus 2 kali main kemarin. Kipernya tapi malah yang Svilar. Itu the next Alisson. Dia ini ya Slovakia kalau enggak, yang 3 itu memang backnya luar biasa. Dika, Mancini. Ya. Itu memang terkenal kan karena kebobolan paling sedikit kan. Karena ada 3 back hebat sama 1 kiper Svilar itu. Ya. Sebetulnya yang lain biasa saja. Agak bagus Wesley. Ya udah itu aja kayaknya. Yang lain kan ya kadang bagus, kadang enggak. Cristante, Pellegrini. Ya. Tapi mendingan kalau Juve yang bagus terus Yildiz. Bagus semua. Yildiz tuh masih yang lain tuh cuma kayak support di grup WhatsApp gitu kayak ayo semangat besok tanding. Vlahovic kurang apa? Aduh itu orang Mas overrated. Sama agennya tuh banyak. Kalau dari berita-berita ya. Vlahovic itu mungkin nggak pas di pelatih lah. Iya sih. Tapi ini loh Mas, cara si agennya nge-treat dia tuh kayaknya juga berlebihan. Kadang negosiasi bonus gitu ribet itu kan jadi kayak kadang permasalahan Vlahovic tuh di non teknisnya itu loh. Sedangkan mempengaruhi permainan dia gitu-gitu. Terus kayaknya juga masih terlalu muda, masih meledak-ledak. Tapi aku lihat ya Como itu gila ya. Kesebelasan, mohon maaf ya kan itu kesebelasan kecil. Ya. Pinggiran. Iya, walaupun Como itu kan Balinya Indonesia kan kalau di Italia ya. Terus pemainnya itu tidak ada orang Italia. Iya. Itu kan anomali ya. Iya. Ya. Makanya susah mendapatkan apresiasi di Italia kan. Italia kan ada gengsi kayak gitu kan. Iya, ada pride-nya. Ada pride tertentu terus. Tapi ada nama-nama yang menurutku gila ya. Ada Batu Rina. Iya, Batu Raden. Terus dia lupa. Bagus. Tapi emang ternyata aku lihat sekilas di media sosial yang punya itu emang ada beberapa posisi yang tujuannya beli pemain muda itu untuk bisnis. Jadi emang di-create jadi pemain yang bagus terus nanti pada akhirnya. Ini yang punya maksudnya Jarom atau Pak Chairman-nya? Itu siapa namanya? Ada Hartono juga. Oh, kalau ada Hartono-nya yang punya Jarom. Iya. Memangnya memperhatikan sepak bola. Pokoknya videonya sama Apip Sapi itu aku lihat. Oh ya? Iya dia ngomong. Chairman-nya kali. Chairman-nya, pokoknya dia bilang makanya kita memperbanyak posisi saya. Iya, chairman-nya itu orang Indonesia. Iya. Ya, direkturnya yang di itu Como, orang Indonesia. Bukan Hartono, Mas. Hah? Bukan Hartono ya? Bukan lah, Pak Hartono masa ngurusin bola, bro. Pak Hartono yang pakai celana pendek itu ya? Bob Sadino tuh, bro. Nah itu. Padahal Como benar-benar dari divisi 4 loh. Iya. Wah, itu kayaknya belum pernah ada itu. Maksudnya 4 langsung ke 3, 2 langsung 1. Di Indonesia ada tapi 3 dulu. Persik Kediri itu. Divisi 3, divisi 2, divisi 1 langsung juara dulu. Pernah. Iya. Indonesia. Padahal kalau melewati seri C, seri B itu timnya banyak loh Mas. Lebih keras dibanding seri A. Timnya kalau nggak salah ya itu di atas 20. 24 kalau nggak salah. Iya. Itu kan pertandingannya panjang loh Mas.
Berarti emang survive-nya gila. Gila, Italia itu gila. Tapi kenapa kamu tetap mencintai sepak bola Italia dibanding Liga Inggris misalnya? Masih ada paguyuban Juventus itu. Karena masih ada Juventus makanya masih mengikuti. Tapi justru sekarang ini momen-momen asik menikmati Serie A menurutku Mas. Iya. Menurutku ya. Kayak Aku juga. Entah kenapa jauh dari berita-berita apa-apa. Kita benar-benar bisa menikmati dengan intim sekarang di Serie A. Tanpa ada kalau Liga Inggris kan beritanya tengkurwek lah. Biasa Maguire peseng apa segala macam tiap minggu tuh ada aja gitu. Yang digoreng-goreng itu beritanya. Italia jarang loh Mas. Gitu. Menyenangkan sih. Nonton. Bahkan kita tuh sesama supporter Serie A tuh saling bertukar informasi dari media sosial masing-masing. Aku tahu Roma tuh kadang juga dari Reditan Mas Putut gitu-gitu. Iya sih. Lebih asik. Ya nek nganu nek Liga Inggris sih sini nyek-nyekan. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa lah. Mosok Liverpool karo MU ra nyek-nyekan. Nek iso gelut tok ya. Bener. Oke, balik lagi ke soal tadi. Kata Coib ini menurut Coib. Iya. Tak takoni di sini nanti ada tayangannya. Mbok tayangke kapan sih Coib? Coib kok. Akhir Desember. Ya wis karepmu. Dua pertanyaanku. Ke Coib. Mukti ki meh meneh. Iya Mas. Materi ini wis dadi. Yo Mas. Mukti itu nggak butuh materi. Sambil jalan katanya. Bener nggak itu? Bener, ada benernya Mas. Karena nulis tetap nulis. Tapi kadang tuh aku malah terganggu ketika kena pressure harus ngafalin scripted gitu. Jadi apa yang sekarang tuh lebih ke apa yang pengen gue omongin Mas. Gitu. Karena menurutku harus harus next level lah jadi komik. Sekarang harus segini lucu, wis kewajiban gitu. Sekarang yang dipikirin adalah pola pikirnya kita. Mungkin bahasa Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono kalau kamu lebih ke itu Mas. Nulis tetap nulis. Sama yang kedua aku tanya langsung ke kamu. Kemarin kan aku tanya Coy. Akan masih tetap cuma Jogja, Jakarta atau berani kayak yang lain 20 kota, 10 kota? Kalau itu gimana Jarum? Ini manajernya seluruh loh. Saiki tamuku angger teko nggo manajer kabeh. Tapi aku ini aja Mas melihat secara statistik penontonku aja. Gitu yang benar-benar ada tuh di kawasan mana aja sih gitu. Pengennya dulu aku pengen banget Mas bikin show di kota-kota yang ibarat kata indie gitu. Bondowoso gitu. Pamotan gitu kan, Pamotan itu kecamatan di Rembang. Gitu-gitu. Enggak masuk enggak pengen di situ Bondo. Pengen Mas. Mas ada yang nonton enggak masalahnya gitu. Ada lah, Mukti seorang. Jadi tapi kebanyakan kalau teman-teman yang produksi acara itu dari biasanya ngisi apa namanya? Polling gitu. Ya wis berdasarkan itu aja Mas ukurannya Mas karena jujur pedih tombok aja Mas. Kalau Nompe kan pernah cerita di Jambi itu H-1 itu hanya 10 atau 15 orang yang beli tiket. Tapi begitu sampai venue dor. Iya. Kan dengan ketenaranmu sekarang ini Pak. Kurang pede Mas. Tapi kayaknya penontonku ya kebanyakan Jakarta, Jogja, Surabaya itu paling banyak. Solo nggak berani? Solo selalu. Solo kan Solo berani. Udah Mataram Malang? Malang sekarang aku lebih milih Surabayanya aja Mas. Iya kalau kenapa? Biar teman-teman Malangnya yang datang. Iya. Ngangel-ngangeli wong Malang. Ya, Semarang iya kemarin penontonnya cukup oke. Purwokerto
Oke harusnya Oke, Purwokerto. lebih banyak curugnya daripada penontonnya. Itu kata Bang Awe waktu aku jadi opener dia. Oh iya. Itu Purwokerto tuh cukup dikit untuk beberapa teman-teman komika. Kemarin MLI itu bisa tembus 500-an itu gara-gara podcast bintang tamunya Sumanto. Seneng tuh Sumanto 500 orang, Mas. Maksudnya rame gitu lah, rame. Iya. Padahal Purwokerto tuh banyak kampus tapi kayaknya orang-orangnya lebih suka Enggak, musik. luar ya. kota, luar Jawa masa nggak berani bro? Pengen, Mas. Ya ini bukan soal pengen, ya Kayaknya yang kalau dibilang berani mungkin Bali. malah Bali. Iya. Kok malah pede di Bali ya? Karena beberapa kali kayak aku stand up di sana, kayak menurutku yang ngenalin aku tuh lumayan gitu loh. Jadi mungkin untuk promosi pede lah gitu kalau Bali. Padahal Bali itu komunitas komikanya emang kuat. Kuat juga. Udah lama juga Mas, udah dari 2013 atau 12. Bahkan di Bali itu justru industri stand up-nya udah kayak luar negeri. Jadi udah ada kafe-kafe yang bule-bule gitu. Yang berbayar tiap minggu tuh ada teman-teman yang bikin komedi club. Kenapa kalau gitu Panji ke New York ya? Harusnya ke Bali aja ya? Mungkin ketemu Michael Jackson. Medan nggak berani? Medan belum berani Mas. Tapi aku pernah sekali stand up paling jauhku itu. Sama Medan. Nopek. Bukan Medan lagi, Rantau Prapat. Rantau berapa? Itu Banyak? banyak waktu itu. Itu buktinya banyak. Waktu itu tuh karena masih angkat-angkatnya aku sama Nopek alumni Indosiar tuh. Itu ke sana tur. Terus kayak artis temen kayak masih wong kita makannya di foto kayak lo diceruk gitu terus itu tapi tur yang cukup berkesan karena seingatku keuntungannya lumayan itu Mas. Paling lumayan itu aku di Lampung. Di Lampung itu Lampung mesti banyak orang Jogja, orang Jawa. Habis show pulang-pulang keuntungan kita adalah keripik pisang. Beneran itu, jadi tiba kan banyak kan komikanya kan. Itu satu orang terima bersih itu 50.000 aku ingat banget. 50 apa 100 Pak ya? 100 kita ya, itu 5 loh aku. Terus si Dani, piye masih dibagi ora? Ngene wae ben mau omah seneng, tuh ono keripik wae. Ben mulai paling orang ngomong keripik pisang. Itu 2017 itu. Nggak, tapi ini rencana berapa kota ini? Yang realistis ada di bayanganmu? 3. Mosok kelasnya Muktinto 3. Nanti banyak pengagummu yang ini loh. Yang marah loh, kecewa. Ya kan nanti, tapi belum tahu mungkin bisa di digital download. Kalau ada. Nah, aku nggak jamin juga. Gitu. Karena materiku besok nih spesial Mas rencananya. Mungkin satu-satunya show stand up comedy yang direkam pakai black box pesawat tuh sih. Gitu. Biar terjamin kerahasiaannya gitu. Jadi habis show black box-nya itu lempar ke Samudra Hindia. Tapi materi sudah berapa persen? Sudah berapa persen? Ini timnya yang ketawa. 50%. 50%. Karena sepak bola hidupku Mas. Insya Allah. Oh udah ada temanya? Apa? Ada sepak bola. Sepak bola? Ya tapi mungkin catatan buat penontonnya. Mungkin ada. Calon menonton ya? Ya kayak, wah aku nggak paham sepak bola nih. Enggak, aku justru di show ini tuh pengen ngenalin lucunya sepak bola. Jadi aku bukan sepak bola yang berpandit-pandit gitu lah. Atau mungkin aku opening langsung ngomongin keluarganya Samuel Eto'o gitu kan, kasihan penonton nggak tahu loh. Aku sepak bola yang general dan mungkin pulang dari showku itu penonton-penonton akan mendapatkan insight lain dari sepak bola. Bahkan MC-nya pun legenda sepak bola Rembang Mas. Tenan beneran. Dia pernah main di PSI Rembang. Siapa? Siapa? Yang pernah main di Sleman juga. Belum pernah. Dia pernah main di PSIM, dia pernah main. Sekarang jadi pegawai negeri kan? Enggak, pemain asing ini. Oh pemain asing? Pemain asing. Rembang 2 pemain asing? Loh punya dulu Mas. PSIR Rembang. Dan dia mempunyai anak yang bermain di timnas sekarang.
Tapi dia adalah pemain asing. Cluenya adalah kalau teman-teman pernah lihat podcastku di tempat lain, orang ini ku ceritain mungkin satu-satunya orang benua Afrika yang nonton Mio di dekat Brimob. Ya. Momen pertama aku ketemu dia tuh dia nonton Mio di Brimob. Pas di PSIM. Waktu itu dia udah pensiun. Sekarang kan dia meniti karir sebagai pelatih. Legendnya PSIS Rembang. Orang luar menjadi pelatih. Iya. Ya ditunggu saja lah ya. Openernya siapa? Openernya nanti ada teman-teman, ada 2 komika juga yang sering bahas bola juga. Orang Jogja? Enggak, orang Ternate dan Surabaya. Oh. Ternate dan Surabaya. Oke. Tapi aku ada aktivasi juga, Mas. Apa tuh? Aktivasi kan besok tempatnya di Embung Giwangan itu loh. Maksudnya aktivasi itu gimana sih? Jadi gedungnya kan tingkat toh, TBY kayak TBY Oh gitu loh. iya, maksudnya yang di Giwangan. Ya, tapi aku mau bikin 2 hari dari show itu. Yang hari pertama itu Home? Kedua mau bikin pameran jersey, talk show. Rangkaiannya ada. Oh gitu ya? Iya. Itu. Dan kalau memungkinkan teman-teman produksi mau direpoti, aku mau bikin sepak bola api, Mas, di bawah itu. Sepak bola api. Ditendang melenceng kena rumah warga. Sampai. Meriah. Oh itu di Giwangan itu ya? Di Giwangan, Mas. Oh. Di Giwangan. Kemarin kan dipakai juga untuk show-nya si Theo Joksel itu. Di situ. Tempatnya masih festival sastra. Di situ. Iya, di situ, Mas. Oh di situ ya? Iya. Jadi kalau mungkin alhamdulillah saya lucu banget. Penonton kebakaran tawa bisa nyemplung di embungnya itu. Boleh. Kebakaran tawa. Sama yang jelas dekat rumah. Iya, cepat mulai ya. Oh, malah di Giwangan ya? Di Giwangan, Mas. Biar anak-anak utara tuh nih nonton acara agak ke selatan lah. Wah, udah terlalu sering, bro. Wah, enggak, Mas. Anak-anak Jogja tuh yang selatan dipaksa ke utara terus. Ya enggak, semua. Mesti anak-anak utara tuh kon ngidul sithik rawan. Wah, aduh, bro. Aku mau kota gede tekan puncak kali orang. Kowe ngomong cerak loh. Itu fenomena yang terjadi di tongkrongan anak Jogja tuh kayaknya anak utara tuh. Enggak, karena anak selatan tuh kan seniman. Ya. Banyak kan konser musik semua di selatan. Deratan. Berapa kali, Mas, daripada yang di Magua atau di Mandala Krida. Oh ya itu. Ya, skalanya pasti banyak yang di utara. Tapi Mandala Krida kan sebenarnya nggak utara. Tengah itu. Tengah. Tapi untuk ukuran orang pleret ya utara itu. Enggak, ukuran orang kota gede ya enggak. Kota gede enggak. Iya. Oh, enggak lah. Justru orang utara ini kurang banyak event. Loh ini. Banyak, Mas. Sleman gitu apa. Selatan Habib Syekh paling. Sering banget tuh di Jejeran. Jadilan. Kan Sleman ini terlalu dijajah seleranya oleh Bantul sih. Iya. Tapi Embung Giwangan itu aman kok, masih masuk Sleman juga itu. Iya sih. Iku apa nih terminal Giwangan sih? Itu tuh masuk kawasannya Umbul Harjo, Mas, sebenarnya. Oh, Umbul Harjo. Deket sama Nitian. Itu berarti tengah dong. Tengah itu. Bukan selatan. Ya, tapi anak-anak utara masih kadang menilai itu selatan sih. Bahkan orang kota gede aja sering disebut orang bangun tapan. Kota gede bro, Kodia bro. Gitu. Gitu. Bangun tapan. Kodia. Karena dulu ada prednya gitu kalau Cah Kodia gitu. Cah Kodia. Walaupun patang kecamatan. Dan SMP SMA aku yang bangun tapan. Melewati Bangso pas kuliah tok. Terus ora tahu aku. Jogja, Jakarta, Surabaya. Surabaya. Iya. Kalau venue-nya udah
Yang Jogja udah. Oh enggak, yang di Jakarta sama Surabaya? Belum, masih nyari-nyari. Itu nanti openernya beda-beda? Beda-beda. Opener Jakarta Panji? Kemungkinan Panji. Asal lempar isu aja ya biar orang tuh beli tiket. Pas datang jebule Panji Tengkorak. Tapi yang jelas pengennya ada, di Surabaya sih rencana aku ada pemain Persebaya Mas. Moga-moga bisa sebagai MC atau apalah. Ada teman yang bisa ngubungin lah. Kalau di Jakarta Bambang Pamungkas pasti mau tuh. Wah, pengennya Mas, tapi sering jualan ke Jogja loh sekarang Bambang Pamungkas ke toko-toko buku. Iya. Dia kan pembaca buku yang keren, sering ke Jogja. Oh. Kapan hari itu aku dikabarin temen diajak, Mas BP lagi di toko buku ini. Terus Mas Purut mau kesini enggak? Pertanyaanku itu, BP ini kenal aku apa ora? Aku masalahnya. Atau pas datang nanti Bambang Pacul kan. BP terus ada Bambang Pacul. Terus kenapa ini? Adinda. Tapi kalau Mas Bambang Pamungkas kayaknya mau itu. Welcome orangnya. Tapi ini Mas, dia kalau podcast aja pilih-pilih Mas Bambang tuh. Kalau podcast, tapi ini kan acara stand up. Siapa tahu beliau malah mau jadi. Kalau impianku ya Mas, pemain bola ya. Moga-moga orangnya mungkin terjangkau dan nonton. Iya. Piu Paulin. Pengen pantau Mas, dia jadi. Dia nggak punya public speaking, nggak apa-apa. Yang penting ada di acaraku jadi penampil. Oh, Mas aku mau tapi 5 menit sliding. Orang gitu, aku sediain 5 stuntman buat di sliding dia. Itu idola aku dari dulu Mas, Piu Paulin. Aku hampir podcast kemarin sama dia gagal lah. Itu rasanya. Kenapa nggak puas? Hah? Nggak. Puas iya, tapi nomor 1 ku Piu Paulin, nomor 2 Abanda Herman, nomor 3 Buas Salosa. Kalau Buas pasti bisa. Orang sana kan jago-jago kalau ini ya mob ya Mas ya? Iya mob, betul. Iya sih lewat agen Mamat mungkin kalau Buas. Iya, Mamat. Karena sejauh ini yang bisa mendatangkan Buas di podcast ya cuma podcastnya Mamat. Mamat pasti mau lah bantu. Tapi kata Mamat itu aku prosesnya panjang katanya ada ngopi dulu nemuin Buas ngobrol. Ya masa langsung ditelepon pentas kan ya nggak mungkin. Mamat itu kadang-kadang, loh Mamat itu alumni Jogja loh. Iya. Iya kan. Itu juga. Nah pertanyaan terakhir sudah 1 jam. Ya. Ini yang paling penting. Tadi udah ya yang soal ini semoga sukses. Amin Mas, terima kasih. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa kamu sudah sering hilir mudik ke Jakarta, Hifzi, Yusril, Mamat, dan lain-lain. Kenapa Coib nggak diajak ke Jakarta? Ada masalah apa sih kalian dengan Coib ini? Jawabannya cuma 2 kata Mas. Anaknya 2. Bro, Coib waktu nanti bisa disimak di YouTube-nya. Apa? Coib itu waktu saya tanya, sakit loh. Saya juga pengen Mas. Saya juga, kan ini arek-arek. Iya. Pengen Mas, saya juga pengen main film. Hampir Coib tuh cerita gak dia? Lah mergo pasti ku Falcon ngetokke film Khairil Anwar ku ngekek tenan. Siapa tokoh yang cocok untuk aktor yang cocok memerankan Khairil Anwar? Coib, wah persis Khairil Anwar tenan bro. Kalau Sohoji saya film Sohoji ada lagi Coib dari Sohoji. Enggak, Wiji Dukul menurut saya. Oh lebih ke Wiji Dukul ya Mas? Iya. Khairil Anwar sama Wiji Dukul lebih cocok. Coib. Karena ini ya kalau enggak balik itu tadi. Oh itu tadi. Coib, pikirannya itu sangat simpel orang itu. Ya. Mas, aku kalau acara-acara kayak gitu, yang penting kumpul. Duit tuh nggak ada masalah. Dianya. Keluarganya nggak tahu. Tapi dia santai, Coib santai. Coib santai, tapi ini kita bongkar di sini aja ya. Coib itu sebenarnya kalau nampil gitu, ridersnya yang agak ribet Mas. Terakhir tuh dia minta ayam cemani putih. Enggak ini kenapa ini Coib ini enggak? Tapi dia seneng loh bisa pentas sebulan tapi penuh kalau di Vindes. Kalau jawaban jujurnya ini Mas, si Coib kan punya usaha di rumah toh.
Yang Instagram apa sih? Dia sudah tak bilang gitu, dia jawab, ada tuh kan. Toh selama di Vindes sebulan saya lewat WA beres. Ya. Beres enggak itu di cross check. Siapa tahu lemari ini dikancing rasa dibuka kan enggak tahu. Pesennya kursi dadi ini meja ya Nah, enggak tahu kan, Mas. Siapa tahu ada yang pesen lemari, jebule jerone anak coy pas dikirim kan. Katot nih jero pas dolanan kekancing. Kenapa kamu? Ya itu Mas, tolong ya tanyakan. Ya tak tanyain. Iya. Kenapa kok nggak diajak gitu? Bukan nggak diajak, diajak Mas. Diajak besok tahun baru sama Coib juga. Pentas. Gitu ya? Iya. Tapi kadang ya nggak enaknya kalau dia pas orderan ininya banyak gitu. Tapi kalau orkes... Oh sama ini mungkin ya, biar Coib ini ya, biar Coib dengar. Mungkin Coib stand up lagi lah gitu ya. Ya karena dulu kan awalnya mula-mula dia nggak mau stand up lagi. Itu udah tahu kalau itu jatahnya kalian. Dia itu jatahnya aktor. Oh, lebih ke main acting ya? Iya, acting. Dia itu aku yakin dirinya memang bisa bermain acting. Tapi aku setuju dalam hal ini. Lihat aja kontennya kalau lagi ngeremengi pemerintah. Nah, kan kayak enggak acting toh. Benar. Santai aja. Malah menurutku potensi Coib ini bisa masuk Malaka Project. Bisa loh. Dengan konten-kontennya sekarang, Mas. Itu ada peluang toh. Untuk Ferry Irwandi mempunyai sidekick. Waduh. Bisa. Berat kalau itu. Tapi peluang nggak menurut Mas Coib masuk ke ranah konten politik? Enggak. Oh, kenapa? Terlalu berbahaya. Oh, coy tak takoni kowe nganu sok-sok aku ya sok diamuki bojoku. Tapi kan kalau sudah ketemu manajemen atau apa kan itu bisa ini toh Mas, bisa dialusin lah tanda kutip. Tapi kalau aktor menurutku cocok. Cocok ya? Cocok kan. Jadi Agus Mulyadi kan saya nggak tahu ini belum boleh dibuka judul filmnya ya. Iya. Jadi Agus Mulyadi. Kebayang ya teman-teman, Agus Mulyadi main film dengan anggaran yang sangat besar. Iya. Karya besar lah ini. Iya. Kamu tahu jadi apa dia? Coba. Petani. Meng dikeplak tentara. Iya. Kalis yang terkenal juga itu bojone. Yo dadi butani. Tapi terus kayaknya Kalisnya diganti karena mencari yang ya petani kan dicari yang agak lebih tua muka petani lah, ya. Enggak seperti Kalis kan ketoknya intelektual gitu. Jadi Agus Mulyadi dadi petani. Enggak, Coib kan kalau dadi kulit bangunan, jadi petani kan satpam kan ya masih bisa. Hitungannya nggak acting. Tapi Coib tuh pernah main series sama aku. Ada series yang benar-benar acting tuh ada jadi tukang tambal ban, Mas. Tapi bagus itu semua bagus banget. Ada tapi judulnya lupa aku. Web series itu, Mas. Tapi benar-benar acting itu. Iya. Bagus ya. Video klip juga pernah, saya. Oh iya. Video klip tuh terakhir Om Wes dia. Jadi Pak Dipadi karaoke. Terus yang serius acting itu video klipnya penyanyi namanya Tami Aulia. Itu tahu aku Tami Aulia. Itu acting, Mas. Jadi dia jadi pacarnya Tami Aulia terus nangis gitu. Dan bisa kan? Bisa. Ini kok bisa orang mantu. Sajane nek dadi pacare Tami Aulia memang agak nggak cocok lah, bro. Rodok gendeng ya. Masa Tami Aulia pacare Coib. Yo, ini tuh Mas. Lebih ke weton yang cocok mungkin. Oh, oke, bro, sukses selalu ya. Siap, pokoknya dan jangan lupa ajak Coib. Pasti, Mas, pasti. Kayak ning film Temon kae lho. Mbok, Jakarta mana, Mbok? Mungkin orang ngerti ya film itu ya. Jakarta mana, Mbok gitu. Film Abdel Temon. Enggak, dulu ada film serangan apa Fajar atau apa gitu. Film lama lah, anak kecil ke Jakarta sama ibunya. Iya. Mbok, Jakarta mana, Mbok? Karo ngelapi umbel. Sukses selalu, bro ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, itu obrolan kami dengan
salah satu orang yang sedang menggendong Jogja dalam dunia tawa. Mungkin untuk sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.